Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatoni Tutorial. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengerjakan Solling Jar atau survei lingkungan belajar di lingkup Kemdikbud Ristek, teman-teman ya. Langsung saja kita buka lewat Google biasa atau Google Chrome ya. Kalau kita buka lewat Google biasa, kita buka Google biasa terus. Kalau kita buka Google Chrome, kita sarankan buka Google Chrome terus ya. Ini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka lewat Google yang Anda gunakan. Saya sarankan pakai Google Chrome dan isikan survei lingkungan belajar ini seperti ini. Survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Oke, langsung telusuri seperti ini, teman-teman ya. Ini saya pakai HP. Untuk membuka ini juga bisa diisi lewat PC komputer, bisa lewat laptop, bisa lewat HP. Dan ini saya menggunakan HP ya, teman-teman ya. Ini sudah kebuka seperti ini. Dan sebelum mengisi kuesioner ini, teman-teman harus mengisi NPSN lembaga teman-teman ya. NPSN siapkan, kemudian barcode, kode barcode teman-teman, kemudian nick yang kamu daftarkan. Ini menggunakan nick KTP teman-teman ya. Kalau sudah, langsung masuk saja dan akan tampil pertanyaan-pertanyaan kuesioner seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan sudah saya jawab. Ada 11 pertanyaan sudah saya kerjakan. Perlu diketahui untuk warna hijau ini adalah nomor pertanyaan atau kuesioner yang sudah dikerjakan. Warna merah ini yang belum dikerjakan. Dan saya sarankan juga kalau membuka itu jadi satu browser ya, teman-teman. Saya ingatkan lagi, buka satu browser Google Chrome dan jangan ditutup. Nah, jangan di logout kalau kamu tidak bisa menyelesaikan dalam satu waktu. Kalau nanti logout, nanti pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kerjakan nanti akan hilang. Nah, ini perlu saya ingatkan karena ini penting. Jadi jangan sekali-kali di logout. Nah, ini teman-teman ya, jangan di logout ini. Kalau belum selesai dibiarkan saja ya. Kalau teman-teman mau buka yang lain silahkan. Nah, seperti menu-menu yang lain kadang ada telepon, ada WA, atau buka Facebook, aplikasi yang lain, nanti teman-teman tidak apa-apa, tidak hilang. Tapi kalau kamu logout, buka lagi, nanti akan hilang, teman-teman ya. Itu yang kami ingatkan. Sekarang kita akan mengerjakan pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Ini pertanyaan berikutnya adalah nomor 12. Klik nomor 12 sampai ada kotak hijau seperti biru seperti itu. Kemudian pertanyaannya ada di bawah. Nah, ini menurut Anda bagaimana praktek yang tepat dalam memfasilitasi pembelajaran di PAUD? Nah, ini harus dijawab. Saya terbiasa merujuk pada tujuan pembelajaran yang sudah disepakati di kurikulum satuan PAUD. Saya sebelum merencanakan kegiatan. Nah, ini saya juga setuju, teman-teman ya. Kadang itu kalau kita membuat perencanaan itu
setujui dulu dari kepala sekolah ya. Kalau Merdeka Belajar itu seenak guru-gurunya sendiri yang ngajar ya, mau dibuat apa, pelajaran apa, tapi kalau tidak sesuai dengan visi misi lembaga itu tidak mengena juga. Itu saya sarankan ya memang disepakati bersama, nanti disahkan oleh kepala sekolah itu teman-teman ya. Oke, setuju. Selanjutnya, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat sesuai kondisi di satuan PAUD Anda teman-teman ya. Perencanaan pembelajaran di kelas disusun dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Oke. Perencanaan pembelajaran di kelas disusun dengan mempertimbangkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terlebih dahulu. Oke. Tidak ada perencanaan pembelajaran karena pendidik sudah terbiasa mengajar. Loh, salah kan? Nah. Oke, kita pilih yang atas ya. Perencanaan pembelajaran di kelas disusun dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda tentang beberapa pertanyaan berikut ini? Pengembangan dokumen perencanaan pembelajaran modul ajar atau RPP perlu dilakukan setiap hari. Benar atau salah? Atau tidak tahu? Oke, benar. Walaupun kondisi kelas tidak ideal, saya tetap harus melaksanakan semua langkah dalam dokumen rencana pembelajaran. Benar. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut? Ruang kelas yang nyaman atau untuk anak-anak PAUD adalah ruangan yang bersih dan memiliki AC. Betul atau tidak? Setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Tidak setuju. Kalau saya sih oke-oke saja. Setuju aslinya ya. Ruang kelas yang nyaman untuk anak-anak PAUD adalah ruangan yang bersih dan memiliki AC. Setuju banget aku ya. Ya biar anak-anak itu nyaman, tapi ya jangan dingin-dingin. Minimal ada kipasnya gitu ya. Itu saya setuju, tapi kalau di fullkan volumenya ya saya tidak setuju ya. Setuju kalau ada AC-nya ya, anak-anak itu nyaman. Perabotan kelas sebaiknya bisa dipindahkan untuk mengubah tata letak sesuai kebutuhan kegiatan. Oke, setuju. Jadi perabotan itu jangan diletakkan secara permanen ya. Bisa dipindah-pindahkan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Pemilihan jenis kalender, jam dinding atau poster kelas perlu dipertimbangkan. Fungsi sepanjang memberikan manfaat bagi anak. Ya, setuju. Lanjut. Berikut ini adalah upaya menguatkan kemampuan pra-literasi dan pra-numerasi anak. Oke. Memiliki banyak hiasan. Memiliki banyak hiasan berbentuk huruf dan angka agar anak senang baca dan menulis. Ini biasanya untuk SD, MI. Kalau saya cenderung memasang poster huruf dan angka di dinding kelas biar anak-anak itu
pikirannya mengingat-ingat huruf dan angka ya. Kalau membaca menulis itu kan anak-anak dasar teman-teman ya, cenderung ke SDMI ya. Oke, lanjut. Menurut saya, penataan tempat duduk yang baik adalah rapi dan konsisten menghadap ke depan kelas, sesuai kehendak anak, melingkar berkelompok. Nah, kalau anak-anak PAUD cenderung melingkar berkelompok ya teman-teman. Pada saat kegiatan makan bersama, anak sering mendapati anak-anak berebut minta bantuan untuk dibukakan kotak bekalnya. Kondisi ini membuat suasana kelas riuh, sehingga Anda kebingungan mengatasinya. Apa yang akan Anda lakukan setiap terhadap keadaan tersebut? Saya mendorong seluruh anak untuk bersama-sama mencoba membuka kotak bekalnya sebelum meminta bantuan. Saya memaklumi kondisi tersebut karena anak masih banyak membutuhkan bantuan. Saya membuat kesepakatan agar anak mengangkat tangan terlebih dahulu saat membutuhkan bantuan. Oke, sebaiknya yang ini ya, saya mendorong seluruh anak untuk bersama-sama mencoba dulu sebelum minta bantuan. Kalau terbiasa minta bantuan tidak bisa membuka kotak bekalnya, nanti ya terus menerus ya. Sebaiknya dorong anak untuk bersama-sama mencoba membuka kotak bekalnya terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. Oke, lanjut. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut? Kelas yang teratur adalah ketika anak dapat duduk diam mendengarkan pendidik selama proses pembelajaran. Kalau tentang pernyataan ini saya tidak setuju. Karena anak itu kalau diam itu malah seperti ketakutan. Anak itu biarlah dia berinteraksi dengan guru, dengan teman, tapi dengan teratur. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut? Kelas yang teratur adalah kelas yang anaknya duduk dengan tertib, ruangan rapi dan bersih. Ini benar. Kesepakatan kelas belum bisa diterapkan pada anak usia dini karena anak usia dini belum bisa konsisten mengikuti kesepakatan. Benar. Jadi anak itu walaupun sudah diingatkan berkali-kali tetap aja melakukan kesalahan atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari peraturan. Jadi anak-anak itu belum konsisten ya, benar. Membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak adalah bagian dari prosedur pembelajaran yang diterapkan di kelas. Ya. Penting itu ya, harus disepakati bersama. Lanjut, sudah beberapa hari ini banyak terjadi kecelakaan kecil saat anak-anak bermain di halaman. Ada anak-anak yang terluka karena berebutan bermain ayunan. Sebagai pendidik, hal apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi keadaan tersebut? Nah, ini saya cocok. Saya mengajak anak menyepakati aturan penggunaan mainan dengan menjelaskan akibat jika tidak mau bergiliran. Nah, ini cocok yang ini ya. Oke, lanjut.
Pada kegiatan doa pulang, beberapa anak selalu enggan ikut berdoa dan justru mengobrol. Anda sudah beberapa kali mengingatkan dan menegur mereka, tetapi tidak ada perubahan sikap dari anak-anak tersebut. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Oke, yang tepat adalah saya mengingatkan bahwa berdoa artinya sedang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan sehingga perlu dilakukan, daripada membentak-bentak atau menegur jadi anak itu takut ya teman-teman. Lanjut. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut? Pendidik boleh membentak anak yang tidak dapat dinasihati secara baik-baik. Membentak ya, walaupun membentak itu tidak boleh, tapi kalau anak itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan, menurut saya setuju ya, membentak ya, karena anak itu tidak dapat dinasihati, padahal guru itu mau bermain tangan, jewer atau apa itu kan tidak boleh teman-teman ya. Sebaiknya dibentak aja kalau masih tidak dapat dinasihati ya. Oke, lanjut. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Anak yang berlari-lari di kelas dan mengganggu temannya perlu dimarahi agar segera berhenti. Ya, benar atau salah? Nah, ini tergantung gurunya ya teman-teman ya. Kalau halus ya tidak boleh membentak-bentak. Kalau kepengen kelasnya tertib, diam semua ya memang gurunya membentak ya. Harusnya itu tidak boleh membentak. Harus kalau pas belajar itu dikasih nasihat. Kalau kamu rame nanti efeknya tidak akan bisa ya. Kalau ada pelajaran baru itu tidak bisa menerima otaknya ya. Harus dinasihati dengan halus ya. Kalau sering membentak, nah ini kasus ini salah ya. Harusnya tidak boleh memarahi, harus dinasihati ya. Lanjut. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Berikut adalah pernyataan paling tepat tentang disiplin positif. Bentuk disiplin positif yang paling tepat adalah memberikan hadiah saat anak berlaku baik. Bentuk disiplin positif yang paling tepat adalah tidak menyakiti fisik maupun psikis anak saat berusaha menangani anak yang berperilaku kurang baik. Bentuk disiplin positif yang paling tepat adalah menangani anak yang berperilaku kurang baik dengan cara memberikan pemahaman mengenai akibat dari perilakunya. Oke, menurut saya yang ini ya. Nanti kalau dikasih hadiah terus malah minta hadiah terus ya. Anak harus selalu diberi pujian supaya ia termotivasi. Setuju? Oke, cukup sekian teman-teman ya. Ini pertanyaannya masih 106, jumlahnya 168 ya. Ini baru 28. Oke, saya finishkan sampai 30 ya. Anda mendapati bahwa beberapa anak sering meminta bantuan sebelum mencoba menyelesaikan tugas mereka sendiri. Sebagai pendidik, apa yang
akan Anda lakukan? Saya cenderung ke ini teman-teman ya. Saya mendorong anak-anak untuk mencoba menyelesaikan tugas sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan ya. Kalau ketergantungan terus ya malah gurunya nanti ya capek ya mengatasi salah satu anak tersebut. Nanti yang satu Mary ya teman-teman. Oke, selanjutnya saat kegiatan bermain puzzle di kelas TKA, hampir seluruh anak berhasil menyelesaikan puzzle. Hanya beberapa anak yang berulang kali memaksakan keping puzzle di tempat yang tidak sesuai. Sebagai pendidik, bagaimana Anda akan memberikan umpan balik? Oke, saya sependapat dengan yang bawah. Saya mengapresiasi usaha anak menyusun puzzle sambil memberikan petunjuk bagi yang belum berhasil menyelesaikan puzzle. Demikian contoh cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sulingjar. Semoga Bapak Ibu guru semua bisa mendapatkan wawasan tentang survei belajar ini, survei lingkungan belajar di lingkungan Bapak Ibu khususnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.